tidak mengandung transaksi yang dilarang seperti riba. Ya, tadi itu jelas-jelas dilarang oleh agama Islam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lombok Podcast yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu dari Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya. Pada kesempatan ini kita akan membincangkan soal keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan koperasi. Ada banyak koperasi, tapi karena kita sedang regulasi pemerintah NTB ini banyak berkaitan dengan syariah, Bank NTB apa sudah disyariahkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan banyak mendengarkan sosialisasi lah, semacam sosialisasi ya. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Kepala Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam. Di sini kita sedikit sharing-sharing berbicara tentang masalah koperasi syariah. Di masyarakat, terutama sudah banyak praktek riba yang terjadi. Itulah latar belakang kami mengangkat tema pada saat ini adalah bagaimana ingin meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keuangan syariah. Karena banyak berita-berita yang kami dapatkan di NTB ini masih banyak praktek riba masyarakat, terutama masyarakat UKM masih terjerat riba karena mereka membutuhkan modal, tapi mereka tidak tahu harus meminjam ke mana, karena padahal di sekitar ini sudah ada koperasi syariah yang menyediakan pembiayaan secara syariah. Jadi di sini kita jelaskan kenapa harus memilih koperasi syariah. Karena koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ya. Berbeda dengan koperasi konvensional tentunya, walaupun prinsipnya sama, kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tetapi di sini koperasi syariah juga berdasarkan prinsip yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Bagaimana yang sesuai dengan prinsip syariah Islam itu? Misalnya tidak mengandung transaksi yang dilarang seperti riba. Tadi itu jelas-jelas dilarang oleh agama Islam. Ya. Yang kedua tentu tidak mengandung transaksi yang goror, yang tidak jelas. Harus jelas transaksinya, tidak mengandung unsur judi, tidak mengandung penipuan, tidak ada suap menyuap seperti itu. Mungkin ada yang bisa. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan dulu, saya Haji Muhammad Adahar, kalau di Dinas Koperasi selaku Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Dan memang selama ini sebelum nomenklatur baru kaitan dengan pengawas koperasi, kami juga di seksi simpan pinjam syariah. Memang kaitan dengan koperasi syariah ini banyak masyarakat tidak utuh memahami terkait dengan koperasi syariah. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ya koperasi syariah dengan konvensional sama saja, padahal itu jauh berbeda dengan itu. Mungkin itu saja. Ya Bu, ini kan banyak ya macam-macam koperasi kita ini, tapi tidak semua syariah ya. Belum, atau mungkin bagaimana, apakah koperasi-koperasi yang sudah ada ini akan diapakan gitu kan? Mereka masih konvensional kan, belum syariah. Apakah mereka juga akan disyariahkan gitu, atau seperti apa langkah-langkah bagaimana memulai mensyariahkan inilah, membudayakan gitu. Karena memang di sini kita ada di negara yang punya ada hukumnya, ada dua, memang tidak bisa kita punya pilihan
kita bisa konvensional, kita sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, ada juga syariah tadi. Jadi kalau misalnya koperasi konvensional ingin menjadi koperasi syariah bisa, tapi kita tidak bisa memaksakan karena memang kita hadir di negara hukum yang memang ada dua, bisa konvensional itu pilihan. Nah, tapi kita sebagai masyarakat yang NTB yang mayoritas penduduknya Islam, setidaknya mempunyai pemilihan memilih koperasi atau keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, kalau kita bicara tadi kan kita ada berbeda-beda lah, walaupun kita mayoritas Muslim, tapi ada juga yang non Muslim. Bagaimana? Apakah mereka juga disentuh itu bisa gitu mengikuti yang syariah ini? Bisa, karena di sini syariah ini satu pengelolaan keuangan yang prinsip-prinsipnya tentu adil, tolong menolong, itu prinsip-prinsip dasar yang memang ada di koperasi maupun di konvensional maupun di syariah. Yang membedakan tapi memang ada akad-akadnya itu. Kalau di koperasi konvensional karena dia istilahnya dia peminjaman gitu, ada kredit dan debitur. Kalau di koperasi syariah itu tidak ada debit dan kredit, dia istilahnya adalah bagi hasil dan pembiayaan. Nah, kalau di konvensional ada hutang piutang, apa namanya sistemnya. Itu karena hutang piutang itu makanya dikatakan riba. Kan ada kelebihan pinjaman, riba itu dia kelebihan pinjaman. Misalnya dia meminjam 1 juta, nanti pengembaliannya dihitung ada lebihnya, itu bukan bunga, dan itu yang tidak boleh dalam sistem syariah. Sedangkan bedanya di syariah tidak seperti itu pembiayaan. Jadi barang kita beli, koperasi yang membeli kepada produsennya, misalnya anggota koperasi membutuhkan suatu barang, misalnya motor atau rumah, itu koperasinya yang membiayain membeli barang itu, dan anggota yang membutuhkan itu membayar secara kredit no cash ditambah dengan margin, ada margin di sini sudah disepakati bersama. Itulah yang membedakannya. Saya bisa tambahkan ya. Silakan Pak Ci. Ya, baik. Lebih detail. Kaitan dengan tadi ada konvensional syariah. Memang yang prinsip yang membedakan di situ dari segi kelembagaannya, organisasinya, bahwa syariah itu ada dewan pengawas syariahnya. Konvensional itu tidak memiliki dewan syariahnya. Itu yang membedakan dalam struktur keorganisasiannya. Namun pengawas, kalau di syariah itu kan ada pengurus itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, baru pengawas itu pengawas internal, keuangannya, baru setelahnya itu baru pengawas, dewan pengawas syariah, itu yang syariahnya. Sedangkan kalau yang konvensional, pengurus dan pengawas saja. Nah, itu yang membedakan. Dalam proses pelaksanaan keuangannya yang membedakan juga di situ terkait dengan akad-akadnya, perjanjian-perjanjian. Nah, kalaupun di konvensional itu ya tidak banyak pilihan kaitan dengan prinsip-prinsip akad-akad dan perjanjian di situ. Cukup dengan perjanjian pinjam, ya sudah selesailah. Pinjam uang, nanti akan ada bunga. Tapi kalau di syariah itu ada istilahnya simpan, pinjam, dan pembiayaan syariah. Bahasa-bahasa istilah itu berbeda makna. Simpan itu artinya kalau dalam istilah akadnya itu simpan atau tabungan itu wadiah. Wadiah itu ada simpanan al-amanah, simpanan ad-damanah. Simpanan al-amanah itu koperasi itu hanya selaku kayak berangkas lah, al-amanah. Dia hanya selaku yang diberikan amanah untuk dititipkan uang itu. Dia tidak boleh mengelola. Nah, ketika simpanan ad-damanah itu boleh mengelola. Nah, sehingga simpanan wajib, simpanan pokok itu boleh dikelola oleh koperasi. Nah, nanti bagi hasilnya ya sesuai dengan besarnya simpanan itu. Itu yang berikutnya, simpanan, terus simpan pinjam.
Nah, kalau pinjaman dalam istilah syariah itu al-qard, akadnya al-qard, qardul hasan. Itu yang tidak boleh ada margin, tidak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan di situ riba. Tapi kalau konvensional pinjam 1 juta maka kembali 1.100.000, 1.200.000 itu dalam bentuk istilah bunga. Nah, tapi kalau di syariah itu ya pinjam 1 juta maka kembalilah 1 juta. Nah, akadnya adalah akad al-qard. Berikutnya simpan pinjam pembiayaan. Nah, di pembiayaan ini baru banyak turunan-turunannya. Pembiayaan itu ada pembiayaan murabahah, jual beli. Nah, kayak tadi sudah disampaikan Bu KB, kadang kalau orang beli motor, ingin pembiayaan motor, maka dia mengajukan pembiayaan ke koperasi. Pembiayaan misalkan motor mau beli 20 juta, maka koperasi memberikan 20 juta, menjualnya ke anggota itu dengan harga 22 atau 20. Nah, kelebihan dari itu adalah margin istilahnya. Nah, itu boleh. Itu kan akadnya adalah jual beli. Makanya dalam Al-Quran itu wa halallahul bai'a wa harrama riba. Halal jual beli, diharamkan riba. Jual belinya yang halal. Nah, ketika ada penambahan dari pinjaman itu, itulah namanya riba. Tapi ini tadi itu ya jual beli, itu boleh. Berikutnya baru ada istilah murabahah, ada istilahnya mudharabah juga. Mudharabah itu sepenuhnya pembiayaan itu oleh koperasi. Misalkan ada UKM ingin dapat pembiayaan di koperasi, sepenuhnya koperasi itu menyediakan modal. Nah, sedangkan UKM itu hanya memiliki skill, hanya memiliki pengetahuan dalam hal bisnis. Nah, sedangkan modalnya ada dari koperasi. Nah, itu mudharabah. Sedangkan musyarakah, nah, ada sebagian dia punya modal UKM, sebagian juga koperasi perlu ditambah dari koperasi, sehingga ada musyarakah bersarikat di situ, istilah bersama-sama untuk menghimpun modal itu. Nah, itu musyarakah. Berikutnya ada istilah ijarah. Nah, ijarah ini nanti seperti pembiayaan prinsip jasa dia. Prinsip jasa. Misalkan anggota itu butuh pembiayaan untuk sekolah, dia akan mengajukan pembiayaan ke koperasi dengan pembiayaan seperti misalkan bayar pendidikan harga 1 juta, ya dia pembiayaan ke koperasi. Nanti koperasi boleh melebihkan dengan istilah disuruh ujrah, upah di situ. Kan jasa di situ. Jasa. Berikutnya kesehatan juga itu akadnya adalah ijarah. Nah, makanya itu yang membedakan konvensional dan syariah itu. Konvensional hanya satu istilah, pinjaman. Nah, maka pinjaman itu apapun yang dibolehkan. Dia mau pinjam dengan menggunakan nanti dia mau beli barang haram atau untuk kebutuhan yang tidak itu terserah mereka. Yang penting ada bunga. Tapi kalau di syariah itu betul-betul dituntut kejujurannya. Kalau salah dia menyampaikan penggunaan dari pembiayaan itu, maka salahlah akadnya nanti. Misalkan saya mau pembiayaan untuk motor tapi dia sampaikan untuk sekolah, nah itu salah nanti. Makanya betul-betul kejujuran di situ ditekankan dalam prinsip syariah. Adapun tadi istilah apakah akan disentuh, misalkan kayak anggota yang non muslim. Nah, ketika anggota non muslim, dulu kami juga di dinas sosial itu ada ketuanya, itu ketua Pak Komang namanya. Dia itu orang non muslim, padahal itu koperasi syariah Sepakat Sejahtera. Ya, sepakat. Dan itu bagaimana? Ya, dia selaku ketua, dia tidak mencantumkan akad di situ. Karena akad itu kan nanti kaitan dengan keislaman di situ, akidah di situ. Nah, sehingga ada sekretaris yang berakad di situ. Adapun dalam proses penggunaan itu boleh saja pembiayaan dari non muslim. Hanya saja ketika istilahnya kan kalau syariah itu kalau dia mau pembiayaan, usah pembiayaan untuk ngaben. Nah, itu kan dalam Islam haram itu, ngaben. Apakah boleh? Ya, kita dalam hal ini ya memberikan pilihan. Silahkan, mungkin ada di sini pembiayaan yang membolehkan itu ya seperti konvensional. Kita tidak terapkan itu. Kita tidak proses kalau ada untuk ngaben.
Nah, karena kalaupun bertentangan. istilah ngaben itu padahal jasa di situ atau ya, tapi itu tidak boleh karena penggunaannya, karena tidak boleh ada yang unsur haram, gharar, riswa, judi dan penipuan itu tidak boleh, sehingga kita terlepas dari itu. Mungkin itu saja. Terus tadi kalau misalkan yang dikatakan pertama kalau pinjam menjadi riba kan, pinjam uang 100 kembali 100. Dari mana itu bisa dapat Itu pembiayaan? itu Pak, itu namanya akad qardul hasan. Qardul hasan. Ya, karena itu biasanya itu dari kan ada fungsi koperasi syariah itu ada fungsi sosial. Jadi dia mengelola dan masyarakat tuh di zakat, infak dan sedekah. Dari itulah diambilkan untuk akad qardul hasan itu. Jadi tidak boleh ada kelebihan kelebihan nanti dibayarnya. Jadi dia pinjam berapa yang dia pinjam itu yang dibayar, tapi harus dibayar. Itu diambilkan dari dana zakat, infak dan sedekah, dana sosialnya. Karena di koperasi syariah juga mengelola fungsi sosialnya seperti itu. Kayak CSR gitu Ya. Ya. Nah, itu perbedaan Nama jelas ya antara konvensional dan syariah. Syariah itu kalau istilahnya baitul mal wa tamwil. Iya. Baitul mal itu adalah sosial, tamwilnya itu adalah bisnis. Nah, kalau di konvensional kan hanya bisnis semata. Pure gitu. bisnis Nah, itu ya. tapi kalau di syariah ada memang di situ siswapnya zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dikembangkan oleh koperasi itu. Kalau ini soal kita kan bagi untung katanya ya, Bagi hasil. bagi hasil gitu. Bagaimana kalau terjadi dia tidak ada hasilnya gitu, dia pinjam 100 ternyata terjadi kebakaran gitu, rugi dia jadinya itu. Bagaimana pola anehnya yang seperti itu tuh? Karena di sini kita adil, mau untung dibagi juga, mau rugi juga ditanggung bersama gitu. Ditanggung bersama. Nah, itu kan kalau akadnya itu seperti mudorobah atau musyarakah itu. Nah, kecenderungan di situ ketika ada penggunaan pembiayaan untuk bisnis, biasa untuk bisnis, untuk usaha. Nah, sehingga ketika usaha itu dijalankan, pemilik modal koperasi itu dia boleh mengontrol juga, boleh mengontrol di situ. Makanya bertanggung jawab dua-duanya di situ. Di mana letak, yang mana lebih dominan nanti yang membuat di situ celaka atau rugi, ya di situ ada penghitungan dari Hitung resiko juga ya. itu gitu. Ada transparansi lah gitu ya, supaya investor juga tahu laporan keuangannya secara berkala. Itulah kenapa koperasi syariah harus sama-sama terlibat antara pemilik modal dengan yang peminjam tadi, penerima modal. Jadi sama-sama mengontrol apakah nanti akan terjadi risiko atau tidak. Tahu. Ini informasi ini penting sekali sebetulnya, terutama kita yang muslim lah. Iya. Perlu banyak masyarakat yang tahu ini. Sejauh mana informasi ini disampaikan, bagaimana pola-pola penyampaiannya di masyarakat oleh dinas? Karena memang itu tujuan kita emang ini tadi ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat ya tentang keuangan syariah ini. Yang kita lakukan ini karena kita tadi melalui digital, sekarang ini kita lebih ke digital. Sering kita melakukan sosialisasi juga ke masyarakat di koperasi-koperasi yang sekarang ada kawasan berbeda. Tapi itu karena keterbatasan anggaran, sekarang kita lebih ke arah digitalisasi. Jadi kita membuat video-video edukasi tentang konsep-konsep keuangan syariah. Nanti kita bekerja sama dengan influencer, bagaimana bisa diposting di akun sosial medianya, terus bagaimana kita juga bekerja sama dengan mitra yang lain, bagaimana supaya konten-konten ini bisa tersebar ke masyarakat secara luas, lebih luas jangkauan masyarakat yang tahu tentang keuangan syariah ini. Dan koperasi syariah sendiri juga sudah melakukan itu, sudah melakukan penyebaran tentang literasi keuangan syariah. Karena mereka juga ingin mereka ditahu di masyarakat bahwa ini loh ada koperasi di sini yang akan membantu masyarakat atau terutama anggotanya ya, karena yang di situ kan yang cari menjadi anggota koperasi dulu supaya mereka bisa mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tentu saja itu juga berdampak kepada pertumbuhan koperasi syariah itu sendiri. Itu yang kita inginkan ke depannya nanti, bahwa
terjadi penumbuhan usaha di koperasi itu dengan bertambahnya jumlah anggota koperasi menjadi aktif, dengan pengetahuan tentang keuangan sehari-hari lebih aktif bertransaksi, memanfaatkan adanya koperasi di masyarakat. Oke, seperti itu. Pak Haji, apa Ya, lagi yang kaitan dengan itu juga, memang di samping online offline, ya kemarin juga peran dinas dalam memberikan pemahaman ke masyarakat itu, kemarin sudah ada dilaksanakan kegiatan Diklat Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah kemarin yang diselenggarakan oleh kementerian, yang diselenggarakan di NTB, ya alhamdulillah menambah dari jumlah DPS yang ada di NTB ini. DPS yang ada di NTB ini selama ini kan dari tahun 2017 itu sebanyak 70 DPS. Hanya saja yang 70 itu ya Tidak aktif masih banyak yang kurang, bahkan yang aktif itu hanya sekitar 15 bahkan 20, itu pun kalau dilihat lagi ya enggak sampai 20. Nah, sehingga dengan harapan kita kemarin ada diklat DPS penambahan 30 DPS, ini masih dalam proses, masih dalam magang, karena tahapan untuk mendapat sertifikat DPS itu memang cukup ketat, berat. Bahkan dari seleksinya kemarin, seleksi lewat online itu 200, terus diseleksi lagi menjadi 60 diseleksi lagi 30. jadi 30. Nah, ini 30 ini belum selesai juga, masih ada lanjutannya, uji kompetensinya. Nah, sedemikian ketatnya diharapkan nanti ya pemahaman terhadap konsep-konsep syariah itu bisa mereka akan sebarkan di masyarakat. Dan ini alhamdulillah dari 30 ini perwakilan semua kabupaten kota se-NTB. Itu harapan kita nanti bisa mensiarkan prinsip-prinsip syariah di masyarakat. Great lah, Ya. sampai di tingkat-tingkat, terutama pondok-pondok pesantren sebetulnya. Betul. Ada juga di situ pesertanya dari pondok pesantren, ada dari akademisi, dari praktisi, dari tokoh agama, pondok dan sebagainya sudah masuk di situ. Apa syarat-syarat penting yang untuk menjadi seorang dewan pengawas syariah itu? Ya, dalam prinsip yang paling itu adalah penting. Memang dalam aturan itu ya berlaku jujur, kaitan dengan keagamaannya tidak diragukan lagi, tidak pernah ada hukuman pidana. Nah, itu bagian dari syarat-syarat. Dan memang dalam diklatnya itu ya harus bersungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan diklat itu. Tidak harus, apalagi kemarin 4 hari, 1 hari atau beberapa jam aja itu jadi pertimbangan tidak mengikuti, karena nanti akan terpotong pengetahuan terhadap prinsip-prinsip dalam pelaksanaan akad syariah itu. Itu online apa tatap muka? Pakai online dan offline. Offline-nya 4 hari, online-nya itu 5 hari. Berat berarti ini. Berat. Dan magangnya itu 11 hari. Magang baru boleh dites lagi, tes kompetensinya. Nah, alhamdulillah kalau saya kebetulan DPS kan, DPS. Dan saya ikut diklat itu dulu di Pekalongan, BMT yang menyelenggarakan di Pekalongan. Susah sekali ya jadi ini. Ya. Siapa teman kita yang Kalau yang di kantor sini di kantor Pak Haji Muhammad Iwan SH, sama dari Perhimpunan Koperasi Syariah Pak Nasir Jelani. Muhammad Nasir Jelani. Beliau aktif dalam mensiarkan, mengajak teman-teman untuk bersyariah juga melalui Perhimpunan Koperasi Syariah NTB. Ini kan kalau Ibu tadi bicara digital, ini sekarang anak-anak muda yang banyak, hampir sebagian besar, hampir semua anak-anak milenial ini terhubung dengan dunia literasi lewat digital ini. Apa langkah-langkah yang dilakukan dinas untuk menjangkau mereka itu?
Tadi seperti disampaikan, kita kan punya akun-akun media sosial ya. Kita punya akun, ada webnya dinas, ada juga FB-nya, IG-nya ada. Nah, di sini kita mencoba membuat video-video mulai gitu dah. Kita membuat video-video pendek terkait konsep-konsep keuangan syariah itu kita posting di media sosial yang ada yang punyanya dinas maupun di kita kerjasama dengan koperasi syariah yang sudah berjalan yang mengembangkan juga tentang literasi keuangan syariah. Kita posting posternya bagaimana bahaya riba, itu juga yang perlu kita tekankan di sini supaya masyarakat ini sebenarnya menghindari yang namanya riba itu yang intinya supaya mereka dapat bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Apa harapannya? Jadi harapannya dengan adanya kegiatan ini yang terkait dengan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, harapan kami di masyarakat supaya lebih peduli, lebih sadar tentang keuangan syariah, supaya mereka itu bisa mengelola keuangan mereka secara lebih cerdas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentunya, seperti itu. Dan yang kami dari Dinas Koperasi sendiri jangka panjangnya berharap kalau mereka tuh masyarakat itu sudah paham tentang keuangan syariah, mereka bisa bertransaksi di koperasi syariah yang ada di sekitar kita, seperti itu. Walaupun memang juga ada lembaga keuangan selain koperasi juga sudah ada yang bersyariah, tapi di sini sasaran kita memang masyarakat yang non bankable gitu, yang bisa memanfaatkan koperasi sebagai alternatif untuk pembiayaan modal mereka atau pembiayaan yang lain. Itu harapannya supaya mereka lebih sejahtera, terbebas dari riba, terhindar dari utang yang berlebihan. Pinjol sekarang. Iya, itu pinjol juga banyak sekali. Oke. Ya, kalau kami menyampaikan harapan bahwa syariah ini adalah solusi bagi maraknya berbagai persoalan di masyarakat, khususnya kaitan dengan transaksi-transaksi yang ilegal, termasuk juga yang bank rontok, bank subuh. Nah, ini salah satu solusi untuk kita berantas semua itu. Dan prinsip kejujuran, dan insya Allah dengan kita kafah menjalankan prinsip-prinsip syariah ini, maka keberkahan dalam kehidupan kita bisa capai. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Pemirsa Lombok Podcast yang berbahagia, demikian telah kita menyimak paparan-paparan tentang keuangan syariah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.